Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar alladzi khalaqal kauna wa dabbar walladzi anzalal qur'anal karima fihi al-'azat wal 'ibar walladzi qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in fahadallahu bihi ta'ala minad dhalalah wa bassara bihi minal jahalah wa katsara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal 'ailah. Wassalawatullahi alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin mattasalat aynun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, salihin dan salihat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah, bisa beraktivitas, dan Allah meringankan langkah kaki kita untuk berjalan menuju masjid ini dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi langkah-langkah yang mendatangkan keberkahan, langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib yang muliakan Allah, sebelum memulai kajian kita pada malam hari ini, izinkan saya mengutip sebuah perkataan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau berkata, inna fi dzikris shalihin tanzilur rahmah. Sesungguhnya dengan mengingat orang-orang soleh, Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Jadi salah satu manfaat membaca biografi orang-orang soleh terdahulu, selain kita mendapatkan inspirasi dan motivasi, kita juga mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Apalagi yang kita kaji adalah sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita telusuri adalah sirah para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka semua adalah generasi terbaiknya umat ini. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu sirah sahabiyah yang mulia, yang tentunya ini bagian daripada ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin artinya ibunya orang-orang beriman. Mereka adalah azwajun Nabi, istri-istrinya Nabi SAW. Mungkin kita sudah sering mendengar sirahnya Khadijah, sejarahnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wanita terbaik sepanjang masa. Dan juga kita sudah sering mendengar Aisyah, yang sering kali dibanding-bandingkan antara Khadijah dan Aisyah, sampai-sampai para ulama ada yang mendahulukan atau mengutamakan Aisyah di atas Khadijah, ada juga yang sebaliknya. Masing-masing mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, kan begitu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sirah sahabiah yang mungkin jarang dibahas ya, mungkin kurang populer, yaitu Ummu Salamah. Ya.
Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah habis masa iddahnya setelah suaminya meninggal, yang meninggal pada tahun 4 Hijriah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja, Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Dalam sejarah itu kita sering menemukan nama Hindun, termasuk istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindun pada akhirnya masuk Islam ya ketika Fatu Mekah. Tetapi kita tahu betapa kejamnya Hindun ini ya. Hindun istrinya Abu Sufyan adalah orang yang memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi yang gugur sebagai syahid di perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Hamzah gugur, dimutilasi, diambil jantungnya, dimakan sama Hindun binti Utbah. Kenapa? Karena bapaknya meninggal pada perang Badar, saudara laki-lakinya juga meninggal pada perang Badar, anaknya juga ada yang meninggal pada perang Badar, sehingga di perang Uhud dia balas dendam. Tapi Hindun yang kita maksud bukan Hindun itu ya, bukan Hindun binti Utbah, tapi Hindun binti Abi Umayyah, yang mana nama lengkapnya adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al-Qurashiyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Panjang nggak, Pak? Suruh ngulangin saya juga nggak bisa ya. Yang penting tahulah Hindun binti Abi Umayyah, nama bapaknya yang penting tahu. Nah, tadi disebutkan nasabnya beliau dari Bani Makhzum Al-Makhzumiyah. Dalam sejarah, Bani Makhzum itu yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah. Paling keras. Karena Rasulullah itu Bani Hashim. Bani Makhzum dan Bani Hashim itu bersaing, berebut pengaruh di kota Mekah. Sama-sama suku Quraisy. Tapi suku Quraisy ini suku besar yang punyai sub-suku lagi, klan-klan kecil. Nah, Bani Makhzum ini yang paling menonjol permusuhannya kepada Rasulullah adalah Abu Jahal. Jadi Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah itu masih saudara, masih kerabat sanak familinya Abu Jahal, dan juga otomatis masih keluarga dengan Umar. Karena Umar juga dari Bani Makhzum, dan Khalid bin Walid Saifullah Al-Maslul juga dari Bani Makhzum. Hindun binti Abi Umayyah wa ummuha, ibunya bernama Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Malik bin Khuzaimah bin Alqamah bin Firas bin Malik bin Kinanah. Jadi ini masih dari suku Quraisy juga. Nah, Imam Az-Zahabi menyebutkan sifatnya Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam kitab Imam Az-Zahabi yang dinukil dalam buku At-Tahirat. Ini bukunya, At-Tahirat, Dirasah Jami'ah wa Muharrarah di Siyari Ummahatil Mu'minin. Ya, jadi wanita-wanita suci, wanita-wanita suci yang mulia, yang mana di sini disebutkan penulis menukil perkataan Imam Az-Zahabi, Ummu Salamah Ummul Mu'minin As-Sayyidah. Ummu Salamah adalah ibunya orang-orang beriman. As-Sayyidah berarti wanita mulia, wanita terpandang, wanita terhormat. Ya, Al-Muhajjabah berarti dia menggunakan hijab. Ya, wanita mulia yang menggunakan hijab. At-Tahirah, yang suci. Kanat min ajmalin nisa'i, dan dia termasuk orang yang paling cantik pada masanya. Wa asrafihinna nasaban, dan termasuk orang yang paling mulia nasabnya. Wa kanat tu'addu min fuqaha'is sahabiyat, dan Ummu Salamah ini dihitung oleh para ulama, dimasukkan oleh para ulama ke dalam daftar para fuqaha, fuqahanya sahabiyat. Sedikit ya sahabiyah yang menjadi fuqaha ya, artinya ahli fikih, istri Nabi yang ahli fikih, yaitu Ummu Salamah. Dan di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Mahmud Al-Misri disebutkan bahwa pada masa kecilnya Ummu Salamah ini mempunyai kepribadian yang sangat menonjol. Artinya dia selain cantik, cerdas, dan juga kepribadiannya itu kuat. Itu disebutkan demikian dalam buku-buku sirah.
Nah ini kan kalau kata anak zaman sekarang, memang untuk mengukur value, nilai diri seorang wanita itu dilihat dari 3B ya Pak ya. Bobot, bibit, bebet. Itu kayaknya zaman old ya Pak ya, zaman dulu ya. Kalau kata anak zaman sekarang apa? Brain, behavior, and beauty. Nah, jadi beliau beauty-nya ya dapat, brain-nya juga termasuk fuqaha, dan behaviornya, kepribadiannya kuat. Ya, kalau bahasa orang zaman sekarang berarti dia itu aktif, ya, tidak pasif, punya inisiatif. Dan nanti kita akan mengkaji betapa beliau Ummu Salamah adalah seorang wanita yang cerdas dan bijaksana. Kalau boleh dikasih judul khusus ya, spesifik kajian kita malam ini adalah Ummu Salamah, wanita yang cerdas dan bijaksana. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Katsir, kalau tadi dari Imam Az-Zahabi ya. Dari Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kanat radhiyallahu anha min hisanin nisa wa abidatihinna. Beliau itu orang yang paling cantik, termasuk orang-orang yang paling cantik pada masanya, dan abidatihinna, dan tekun di dalam beribadah. Ini keunggulannya Ummu Salamah. 3B tadi apa? Brain, behavior, and beauty. Tapi bobot, bibit, bebet juga boleh lah ya. Ya, karena itu juga masuk kan, nasabnya kan Ashraf ya. Karena memang Abu Umayyah, bapaknya Ummu Salamah, itu adalah orang terpandang, kaya raya, dermawan, tokoh. Ummu Salamah tumbuh di tengah keluarga yang mewah, kehidupannya makmur, sejahtera, dan dermawan. Nah, jadi wajar kalau kemudian Ummu Salamah juga mempunyai kepribadian yang sangat kuat. Islamuha wa hijratuha. Kalau tadi kita membahas sifatnya, sekarang kita membahas bagaimana keislamannya dan perjalanan hijrahnya. Disebutkan bahwasannya Ummu Salamah termasuk minas sabiqinal awwalin, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Dan ini mereka mempunyai keutamaan. Al-Muhajirin dan Al-Ansor itu mereka semua punya keutamaan. Ada yang membatasi. Sabiqunal awwalun itu sampai perang Badar. Jadi semenjak Rasulullah mendapatkan risalah, kemudian dakwah secara jahriyah, siriyah ataupun jahriyah, yang masuk Islam sampai perang Badar, itu sabiqunal awwalun. Tapi juga ada yang waktunya diperpanjang lagi sampai Fatu Mekah, itu masih sabiqunal awwalun. Setelah Fatu Mekah udah bukan sabiqunal awwalun. Ya, hitungannya antara perang Badar atau Fatu Mekah. Jadi kalau masuk Islamnya setelah perang Badar, menurut pendapat yang muasa diperpanjang, masih masuk sabiqunal awwalun selama belum Fatu Mekah. Ya, intinya beliau sudah masuk Islam pada fase Mekah. Dan kita tahu Rasulullah menjadi Nabi berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, pengikutnya tidak lebih dari 200 orang. Baru berkembang, bertambah banyak, mendapatkan kesuksesan ketika hijrah ke Madinah. Perang Badar 300 orang, perang Uhud nambah 1000 orang, walaupun akhirnya ada yang kembali pulang jadi 700. Ya, perang Khandaq 3000. Kemudian perjanjian Hudaybiyah juga semakin banyak. Kemudian Fatu Mekah mulai banyak, 10.000. Perang Hunain 12.000. Artinya progres dakwah kalau dilihat dari jumlah pengikut, ya, baru kelihatannya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi ketika di Mekah pengikutnya masih sedikit. Artinya apa? Ummu Salamah sudah masuk Islam di saat kebanyakan orang belum menerima hidayah. Bersama suaminya, ketika beliau tumbuh menjadi seorang pemudi yang sangat terkenal dengan keanggunannya dan keutamaannya, maka dia dilamar oleh seorang pemuda yang gagah perkasa, ahli berkuda, kesatria bangsa Arab ketika itu, yakni Abdullah bin Abdul Asad, suami pertamanya. Abdullah bin Abdul Asad, yang kemudian mereka menikah. Hindun binti Abi Umayyah menikah dengan
Abdullah bin Abdul Asad, mereka dikaruniai 4 orang anak, salah satu anaknya bernama Salamah. Maka mereka berdua, yang satu disebut Abu Salamah, istrinya disebut Ummu Salamah. Dan fakta uniknya, para hadirin sekalian, ternyata Abu Salamah alias nama aslinya ya, nama aslinya Abdullah bin Abdul Asad ini saudara sepersusuannya Nabi. Karena sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Siapa itu Thuwaibah? Ya betul, anggap aja ada yang jawab ya. Thuwaibah ini adalah pembantunya Abu Lahab. Jadi Rasulullah pernah disusui oleh Thuwaibah. Jadi yang pertama kali menyusui Nabi Aminah, ibunda kandungnya. Kemudian sebelum diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah sempat disusui oleh Thuwaibah. Nah, Abu Salamah itu saudara sepersusuannya Nabi. Mereka berdua masuk Islam dan meninggalkan kehidupan yang mewah, meninggalkan kehidupan yang makmur. Karena apa? Penuh dengan tekanan. Ketika masuk Islam, mengikuti dakwahnya Nabi, diintimidasi, diboikot oleh keluarganya, mereka tetap istiqomah. Bahkan mereka itu ikut hijrah ke Habasyah pada tahun 5 setelah kenabian. Rasulullah menghijrahkan beberapa sahabatnya bukan semata-mata untuk menyelamatkan diri, bukan semata-mata untuk cari aman, tetapi tujuan utamanya adalah untuk berdakwah. Buktinya apa? Najasyi masuk Islam. Itu salah satu bukti bahwa hijrah ke Habasyah bukan semata-mata melarikan diri, tapi ada misi dakwahnya. Salah satu buktinya, alhamdulillah Najasyi masuk Islam meskipun menyembunyikan keislamannya. Kemudian indikasi kedua, hijrah ke Habasyah karena niat dakwah bukan hanya semata-mata mencari suaka. Itu kita lihat yang diutus ke sana bukan hanya kaum mustad'afin, tapi juga orang-orang terpandang seperti Ja'far bin Abi Thalib, yang dengan kecerdasan Ja'far, ya, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Ja'far bin Abi Thalib ini, pandai berdiplomasi. Sehingga ketika Amr bin As memprovokasi An-Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib berhasil meneguhkan ya An-Najasyi untuk tetap memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Dibacakannya surat Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dibacakan oleh Ja'far. Najasyi mendengar, menangis. Sehingga Ummu Salamah menyaksikan kejadian itu. Jadi ini salah satu pengalaman berharga yang dialami oleh Ummu Salamah, Hindun bin Abi Umayyah, adalah beliau orang yang minas sabiqinal awalin dan dia ikut hijrah ke Habasyah. Setelah hijrah ke Habasyah, ujian tidak selesai. Kenapa? Karena di saat Abu Salamah beserta keluarga kecilnya ingin hijrah ke Madinah, dihalang-halangi oleh Bani Makhzum. Tadi sudah di-spill di awal ya. Bani Makhzum ini kan sangat kuat bermusuhannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Sehingga ketika Abu Salamah dan Ummu Salamah ingin hijrah, dihalang-halangi, dicegat, bahkan Salamah, putrinya yang masih kecil itu, ditahan, dan ketika ingin diambil kembali oleh ibunya, qadarallahu ma syaa fa'ala, tangannya sampai putus. Itu kan bagi seorang ibu melihat anaknya cedera parah seperti itu bisa seumur hidup kan, karena belum canggih ya pengobatan ketika itu, pastinya merasa terguncang. Dan ketika itu yang diizinkan untuk hijrah hanya Abu Salamah. Ummu Salamah dibawa balik ke Mekah, Abu Salamah hijrah ke Madinah seorang diri, terpisah dengan anak dan istri. Nah, itu salah satu pengalaman pahit, ujian keimanannya, ya, kesabarannya keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah di saat ingin hijrah ke Madinah. Dan ternyata ketika dipisahkan seperti itu, Ummu Salamah selalu bersedih, keluar rumah berdoa, menangis, minta diizinkan ke Madinah. Lama-lama keluarganya nggak kuat juga, akhirnya diizinkan ke Madinah. Diizinkan ke Madinah, tidak dikawani, ya, tidak ada yang menemani. Ummu Salamah seorang wanita bersama anak-anaknya yang kecil hijrah dari Makkah ke Madinah, kurang lebih 500 kilometer, ya, itu. Maka muncullah seorang bernama Utsman bin Tolhah, yang waktu itu belum masuk Islam, masuk Islamnya pada tahun 7 Hijriah, bersamaan dengan masuk Islamnya Khalid dan Amru.
Khalid, Amru, Utsman bin Thalha. Itu barengan mereka bertiga, 7 Hijriah. Waktu itu meskipun belum masuk Islam, Utsman bin Thalha merasa terpanggil untuk melindungi wanita yang lemah, tidak berdaya. Karena apa? Orang Arab itu sejahiliyah-jahiliyahnya mereka masih punya kearifan lokal. Salah satu kearifan lokalnya adalah merasa bangga ketika bisa melindungi orang-orang yang terzolimi. Nah, ini Ummu Salamah terzolimi. Maka Utsman bin Thalha meskipun dia belum masuk Islam, dia mengawal keberangkatannya Ummu Salamah sampai mendekati Madinah, tidak ada ngobrol, tidak merusak kehormatannya dan kesuciannya, betul-betul dijaga, dan akhirnya dia kembali ke Mekah setelah dipastikan aman. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah hijrah ke Madinah. Tadi hijrah ke Habasyah, dia punya pengalaman melihat bagaimana kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib, ya, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga Najasyi masuk Islam dan melindungi mereka. Kemudian hijrahnya ke Madinah berat sekali, ya, harus melihat dan menyaksikan bagaimana anaknya mengalami cedera parah. Kemudian ujiannya nggak berhenti sampai di situ. Ketika perang Uhud selesai, perang Uhud tahun 3 kan, tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Kalau perang Badar itu di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Setahun berikutnya tahun 3 Hijriah bulan Syawal, perang Uhud, kaum muslimin hampir kalah, tapi alhamdulillah tidak terjadi kehancuran total. Allah masih menolong kaum muslimin pada perang Uhud, dan Rasulullah mendapatkan berita dari informannya, dari mata-matanya, dari intelijennya, bahwasannya Bani Khuzaimah sedang menyusun rencana untuk menyerang Madinah. Jadi Rasulullah itu kan, kalau kita baca dalam sirah, memang beliau dibantu oleh Allah, dibantu oleh malaikat. Namun bukan berarti Rasulullah tidak menempuh sebab-sebab. Bukan berarti mentang-mentang udah, kan ini negara kecil dibantu sama Allah, dibantu, dilindungi malaikat, udah nggak usah susah payah, ya kan, butuh keamanan, nggak usah. Enggak, Rasulullah nggak berpikir seperti itu. Rasulullah itu tawakal. Tawakal artinya apa? Berusaha mengerahkan potensi secara maksimal, lalu menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiarnya Nabi itu mempunyai mata-mata ataupun intelijen ataupun informan yang senantiasa mengawasi pergerakan musuh. Dan waktu itu baru selesai perang Uhud, sudah ada Bani Khuzaimah yang ingin menyerang Madinah, maka Rasulullah mengutus 150 pasukan dipimpin oleh Abu Salamah. Kemudian pasukan ini dikenal dengan nama Sariyah Abu Salamah karena pemimpinnya Abu Salamah, untuk menyerang Bani Khuzaimah. Kenapa? Ini strategi Rasul. Sebelum diserang, Rasulullah menyerang terlebih dahulu, mengirim pasukan, dan berhasil. Karena apa? Serangannya mendadak, tanpa diketahui musuh. Dipastikan musuh sudah berencana, dipastikan mereka sudah menggalang kekuatan, tinggal berangkat, tapi sebelum mereka menginjakkan kaki di Madinah, mereka sudah dikejutkan dengan pasukannya Sariyah Abu Salamah yang berjumlah 150 orang. Alhamdulillah berhasil. Begitu pulang ke rumah, Abu Salamah sakit. Karena apa? Sudah terluka di perang Uhud. Ditambah lagi ada misi berat Sariyah ini ke Bani Khuzaimah, maka lukanya semakin parah. Di detik-detik terakhirnya, Abu Salamah ngobrol sama istrinya, Ummu Salamah. Obrolan yang cukup mengharukan kalau kita baca. Kata Ummu Salamah, nanti kalau engkau meninggal, aku tidak akan menikah lagi. Itu. Jadi saking cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah, sampai-sampai berpikir kalau beliau meninggal, apakah ada suami atau laki-laki yang lebih baik daripada dia? Ini saking cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Dan betul, setelah beberapa hari dirawat, sakitnya semakin parah, beliau berpulang ke rahmatullah pada tahun 4 Hijriah. Setelah selesai masa iddah, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melamar Ummu Salamah. Diterima apa enggak kira-kira, Pak? Enggak, kan udah ketahuan ya.
Karena kan akhirnya bakal nikah sama Rasulullah ya. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Nabi, yang kalau kata Umar bin Khattab, keimanannya Abu Bakar itu mengalahkan seluruh keimanan penduduk bumi. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha bihim. Kalaulah keimanan Abu Bakar diletakkan di satu timbangan, kemudian keimanan seluruh penduduk bumi diletakkan di timbangan yang satunya, masih lebih berat timbangannya Abu Bakar. Itu pun ditolak sama Ummu Salamah. Akhirnya karena Abu Bakar mundur, yang maju siapa? Umar. Diterima apa enggak kira-kira, Pak? Wah, ini lebih ditolak lagi. Kenapa? Orang paling lembut sekelas Abu Bakar aja ditolak, atau apalagi Umar yang reputasinya sangat ditakuti ya, bukan karena dia tuh bengis, bukan, tapi karena kewibawaannya membuat orang itu merasa segan. Sampai-sampai ketika Umar itu menjadi khalifah, beliau ditetapkan sebagai tersangka oleh Ali bin Abi Thalib karena kasus yang cukup konyol. Jadi ada ibu-ibu kumpulan mama biasa ya, kemudian di antara mereka ada yang sedang hamil. Kemudian mereka mendengar berita, bukan mendengar suara Umar, mendengar berita kalau Umar lagi patroli, lagi turun ke bawah, inspeksi melihat masyarakatnya, Bu, ada Umar. Ibu yang hamil mendengar Umar mau datang, langsung keguguran. Maka ketika itu, meskipun statusnya Umar adalah seorang khalifah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling mengerti permasalahan qadha, yaitu permasalahan pengadilan. Ditetapkan apa? Pembunuhan secara tidak sengaja. Al-qatlu bi ghairi amdin, akhirnya dia bayar diyat. Itu reputasinya Umar. Saking takutnya orang-orang itu melihat Umar. Pernah juga Rasulullah berkumpul dengan Abu Bakar dan Utsman, ngobrol-ngobrol dengan istri-istri Nabi yang lain, berbincang, berakrab-akrab. Tiba-tiba dengar suara Umar, baru kedengaran langkah kakinya, mereka langsung diem. Wibawanya Umar. Lah, Abu Bakar yang lembut gitu aja ditolak sama Ummu Salamah, apalagi Umar, medeni gitu ya, takut. Maka dari itu datanglah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu datang kepada Ummu Salamah menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi ingin melamar dan meminang. Apakah langsung diterima? Apakah langsung ditolak? Enggak. Waktu itu Ummu Salamah mengajukan alasan diplomatis. Pertama, saya punya anak yang masih kecil-kecil. Kedua, saya ini perempuan yang pencemburu, takut nantinya bersaing dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Akhirnya Rasulullah memberikan jawaban tentang anak-anaknya yang masih kecil, insya Allah akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Adapun sifat cemburunya insya Allah juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ummu Salamah menerima pinangan dari Nabi. Dalam sejarah ada nggak perempuan yang dilamar oleh Nabi terus menolak? Ada nggak? Ada, Pak. Namanya kalau tidak salah ya Ummu Hani. Nanti bisa di cross check lagi. Kalau tidak salah Ummu Hani, namanya Fatikah binti Abi Thalib. Anaknya Abu Thalib, anaknya pamannya sendiri, sepupunya. Ya, saudarinya Ali, saudarinya Ja'far. Jadi bisa dibilang ini cinta pertamanya Nabi. Sebelum Nabi menikah dengan Khadijah, itu pun Nabi menikah dengan Khadijah kan karena perantara, makanya perantara, Nafisah namanya. Khadijah tertarik dengan Nabi, ya, Muhammad waktu itu belum menjadi Nabi, pakai perantara Nafisah dan mau. Tapi sebelumnya Rasulullah itu sudah menyatakan perasaannya kepada Abu Thalib pamannya bahwa Rasulullah ingin menikahi Ummu Hani ini, Fatikah ini. Tapi kata Abu Thalib, saya sudah mencarikan jodoh buat putri saya. Akhirnya Rasulullah tidak jadi menikah dengan Fatikah alias Ummu Hani. Jadi ternyata ada yang menolak cintanya Nabi. Bahkan setelah bertahun-tahun lamanya dan Ummu Hani ini ditinggal oleh suaminya, meninggal ya, menjadi janda, dilamar lagi oleh Nabi, menolak lagi. Dengan alasan pengen fokus ngurusin anak. Jadi sekelas Rasulullah pun
pernah ditolak. Maka barangkali bapak-bapak sekalian ada yang merasa, atau pemuda-pemuda ada yang merasa lamarannya ditolak, wajar. Kita bukan siapa-siapa, punya privilege apa? Nabi bukan, gitu. Ya, raja juga bukan, ya, pejabat juga bukan, pengusaha juga bukan. Jadi wajar kalau kita ini ya tidak diterima langsung begitu ya. Nah, kembali kepada kisah Ummu Salamah yang akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW setelah habis masa iddahnya. Setelah dilamar Abu Bakar dia menolak, dilamar Umar dia menolak, kemudian dilamar Rasulullah sempat ragu di awal, akhirnya mengiyakan. Dan Rasulullah SAW ya selama hidupnya dibersamai oleh Ummu Salamah, dan dalam satu peristiwa yang sangat penting ya, Ummu Salamah memberikan usulan yang cukup brilian. Inilah yang kenapa oleh Syekh Mahmud Al-Misri Ummu Salamah ini disebut sebagai wanita yang cerdas dan bijaksana, karena dia menyelamatkan para sahabat dari maksiat. Ribuan sahabat hampir bermaksiat, tapi diselamatkan oleh satu usulannya Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ya Bapak, masih ingat nggak Pak? Ini kan kita udah ngaji sirah berbulan-bulan ini, walaupun cuma sebulan sekali sih, ya kan? Di tahun 6 Hijriah itu apa peristiwa yang paling pentingnya Pak? Ya betul, perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini kan Rasulullah ketika itu memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambut setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan kurban atau al-hadyu. Mereka semua tidak langsung mentaati. Kenapa? Karena masih kecewa. Apa yang membuat mereka kecewa? Satu, gagal umroh. Karena Rasulullah sudah sangat ya semangat, dan para sahabatnya juga sangat excited menyambut mimpinya Nabi akan umroh tahun ini, pulang ke kampung halaman. Setelah 6 tahun meninggalkan Mekah, ini pulang kampung halaman. Dalam mimpinya Rasulullah melihat beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah dalam kondisi aman, menjalankan ibadah umroh, mencukur rambut, ada yang sampai digundul, ada yang cuma dipendekin. Tapi ternyata bukan di tahun 6, tapi di tahun 7. Ya, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Satu, itu yang membuat mereka kecewa, gagal umroh, nggak jadi umroh. Kemudian yang kedua, mereka tidak terima dengan butir-butir perjanjian Hudaybiyah, yang secara zahir menunjukkan kekalahan diplomasi kaum muslimin, tetapi secara jangka panjang visionernya Rasulullah kelihatan di situ. Sudah kita bahas ya, betapa maslahat yang sangat besar dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah bisa mengutus para dai ke seluruh penjuru dunia, ke penguasa-penguasa yang ada ketika itu, dan juga penaklukan Khaybar ya, dan juga Fathu Mekah. Dakwahnya lebih luas, internasional, kemudian bisa fokus kepada Yahudi di Khaybar, dan akhirnya ketika orang-orang kafir Quraisy melanggar butir perjanjian Hudaybiyah itu, kesempatan digunakan oleh Nabi untuk futuh, menaklukkan kota Mekah. Maka inilah yang disebut dengan Fathan Mubina, yang kata Abu Bakar, perjanjian Hudaybiyah ini adalah kemenangan terbesar dalam sejarah Islam. Reputasinya sama seperti perang Badar, yang jumlah sedikit melawan 300 orang melawan 1000 orang, dibantu oleh pasukan malaikat. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali ke kisahnya Ummu Salamah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendapati para sahabatnya kecewa, ketika perintahnya tidak langsung dilaksanakan? Beliau bersedih. Beliau masuk ke dalam tendanya, bertemu dengan istrinya yang ketika itu diajak. Karena Rasulullah itu mengundi istri-istrinya. Ketika ingin jihad, ketika ingin safar, siapa yang akan diajak itu diundi. Ketika itu yang ikut adalah Ummu Salamah. Sama Ummu Salamah dikasih masukan apa? Usulannya apa? Hendaklah engkau mencukur rambutmu terlebih dahulu, dan engkau sendiri yang menyembelih hewan. Disaksikan oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah menjalankan saran dan masukan dari Ummu Salamah. Beliau menyuruh seseorang mencukur rambutnya, dan beliau sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Disaksikan oleh sahabat yang lain. Satu persatu mereka tersadar. Sami'na wa ta'na. Walaupun awalnya sempat jengkel karena usulan Ummu Salamah. Kira-kira apa
hikmah yang bisa kita ambil. Inilah pentingnya apa kalau kata anak zaman sekarang itu critical thinking. Ada inisiatif untuk memberi nasihat dan saran, masukan kepada pimpinan, dan pimpinan itu harus open mind. Rasulullah terbuka. Rasulullah pernah ditanya oleh Hubab bin Al-Munzir ketika perang Badar. Rasulullah istirahat di sebuah tempat. Ya Rasul, ini kita istirahat berdasarkan wahyu dari Allah atau pendapat pribadi engkau? Pendapat pribadi. Kalau itu pendapat pribadi, lebih baik kita cari tempat lain yang lebih dekat dengan sumber air. Karena ini jauh dari sumber air. Dan Rasulullah tidak merasa tersinggung, tidak merasa direndahkan ya, ketika dikritik. Begitu juga ketika mendapatkan saran, ya, inisiatif daripada Ummu Salamah, Rasulullah tidak merasa digurui. Kan ada, kadang ada, nggak semuanya. Bapak-bapak ini mendapatkan saran dan masukan dari istrinya nggak terima. Emang kamu siapa? Kamu lebih pintar, ya udah kamu aja yang jalanin. Nah, gitu. Jadi egonya terkadang muncul laki-laki itu. Kalau nggak belajar mengendalikan emosi dan nggak belajar pengembangan diri, ya kan? Ini kan bagian daripada pengembangan diri juga. Dari sisi Ummu Salamahnya, dia berani mengajukan, ya punya sisi critical thinking, dan dari sisi Rasulnya open mind, terbuka sebagai pemimpin. Pemimpinnya terbuka, yang dipimpin punya masukan yang konstruktif membangun, tapi juga jangan kritik yang jelek-jelekin doang, gitu ya. Atau kritik yang hanya untuk ya mencari kekurangan-kekurangannya, itu kurang tepat, ya begitu. Jadi para hadirin sekalian, inilah salah satu kecerdasan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Selain itu, beliau juga disebutkan dalam buku-buku sirah, dalam kitab biografi para sahabat dan sahabiat, beliau meriwayatkan 378 hadis. Lumayan banyak. Ada yang bilang sedikit, ada nggak yang bilang sedikit? Emang hafalannya udah berapa? Hadis arba'in udah hafal belum? Udah pernah, Ustaz, udah pernah setor, udah pernah selesai. Habis itu ya lupa lagi, Pak ya. Jadi beliau itu termasuk, ya kalau dibandingkan dengan Ibunda Aisyah hafalan hadisnya 2000, meriwayatkan hadis 2000 lebih, 2200 kalau tidak salah. Adapun Ummu Salamah tidak sampai 1000, tapi termasuk banyak, 378 hadis, dan dimuat dalam Sahih Bukhari, dimuat juga dalam Sahih Muslim. Nah, ini diantara kecerdasannya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian disebutkan juga dalam kitabnya Syekh Mahmud Al-Bisri tentang as-sahabiyat haula Rasul, sahabiah-sahabiah di sekeliling Rasul, bahwasanya Ummu Salamah ini orang yang senang ketika melihat orang lain senang. Orang mulia, hatinya bersih. Indikasi orang yang hatinya bersih, dia akan bergembira ketika orang lain bergembira. Ada satu kisah unik tentang pertaubatan Abu Lubabah. Kayaknya baru dengar nih Pak ya. Ya, Abu Lubabah ini merasa bersalah, merasa mengkhianati Nabi, membocorkan rahasia kepada Yahudi Bani Quraidah, meskipun tidak dengan perkataan tapi dengan isyarat. Yahudi Bani Quraidah penasaran apa yang akan ditimpakan Rasulullah kepada mereka. Aslinya kan nggak boleh. Abu Lubabah sebagai utusan Nabi, ya, untuk berkomunikasi dengan Yahudi Bani Quraidah, tidak boleh membocorkan rahasia. Waktu itu dia membocorkan, nggak sengaja, meskipun tidak dengan perkataan tapi dengan isyarat. Nah, kan Yahudi Bani Quraidah, kita nih mau diapain? Kata Abu Lubabah. Berarti kan dia membocorkan rahasia, ketika itu belum ditetapkan oleh Rasulullah, ya. Belum diumumkan begitu. Karena hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah Rasulullah serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Mu'adz memberikan hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah sesuai hukum yang Allah turunkan dalam kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi sendiri, bahwa pengkhianat itu harus dibunuh, dieksekusi mati. Nah, para hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi Abu Lubabah ini karena merasa membocorkan rahasia, akhirnya dia menghukum diri sendiri
mengikat tubuhnya di Masjid Nabawi. Kan lucu ya, ada orang merasa bersalah, mu'aqobah, menghukum dirinya sendiri di Masjid Nabawi. Ustaz, emang boleh kalau kita merasa berdosa terus menghukum diri sendiri? Boleh, selama tidak membahayakan jiwa dan tidak merusak panca indera. Kayak misalkan Umar, dia merasa berdosa, merasa bersalah, dia menghukum dirinya sendiri. Umar ketinggalan sholat asar, gara-gara apa? Sibuk berkebun, kebunnya langsung disedekahin. Kita ketinggalan sholat asar, nggak punya kebun, Pak. Apa yang mau disedekahin? Ya, jadi mu'aqobah itu boleh, ya, karena takwa itu muhasabah, muraqobah, mujahadah, dan mu'aqobah. Ya, menghukum diri sendiri dengan syarat tidak membahayakan jiwa dan tidak merusak panca indera. Kalau misalkan kita melihat di medsos, wah, tiba-tiba ada iklan perempuan membuka auratnya, astagfirullahaladzim, matanya dicongkel, nggak boleh. Itu merusak panca indera, itu mu'aqobah yang berlebihan. Kalau dia merasa bersalah lalu dia infak sedekah untuk berbuat salahnya, itu nggak apa-apa. Innas shadaqah tudfi'u ghadabar rabb. Ya, jadi sedekah itu bisa menghapuskan, ya, bisa meredamkan amarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan diniatin, maksiat, habis ini sedekah, nggak boleh juga kayak gitu, ya. Nggak sengaja gitu ya, karena kalah melawan hawa nafsu, bukan diniatkan dari awal. Nah, Abu Lubabah menghukum dirinya sendiri dengan mengikat tubuhnya di Masjid Nabawi. Nah, suatu ketika Rasulullah mendatangi rumahnya Ummu Salamah, karena istri-istri Nabi itu punya jatahnya. Hari ini jatahnya Aisyah, hari ini jatahnya Ummu Salamah. Ketika beliau berada di rumahnya Ummu Salamah, menginap di rumahnya Ummu Salamah, Rasulullah sambil makan itu senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ditanya sama Ummu Salamah, ya Rasul, apa yang membuat engkau tersenyum? Baru saja turun wahyu yang menerima pertaubatan Abu Lubabah di surat Al-Anfal dan di surat At-Taubah, bahwasanya Allah menerima taubatnya Abu Lubabah dan mengampuni kesalahannya. Sehingga Ummu Salamah karena dia juga ikut gembira, ya, akhirnya minta izin kepada Nabi, ya Nabi, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada Abu Lubabah secara langsung? Boleh. Akhirnya dia datang kepada Abu Lubabah dan para sahabat yang lain juga sedang berkerumun di situ, rame-rame ingin melepas tali yang mengikat tubuhnya Abu Lubabah. Tapi Abu Lubabah menolak. Saya nggak mau, kecuali yang melepas tali ini Rasulullah. Waduh, udah mu'aqobah diri sendiri, ngukum diri sendiri, inisiatif sendiri, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang hukum, ngerepotin pula ya. Ini kisah unik Abu Lubabah. Menunjukkan apa? Orang kalau beriman, hatinya sensitif, nggak kemudian ngumpet-ngumpet. Ya kan ada itu di medsos rame, ya, pencuri, ya, curanmor, pelaku curanmor menyerahkan diri ke polisi gitu ya. Karena dia mungkin masih punya iman, hidupnya gelisah kalau punya dosa. Itu masih ada keimanan. Abu Lubabah ini sensitif hatinya. Astagfirullah, dia merasa bersalah, dia mu'aqobah, dan akhirnya Rasulullah sendiri yang melepas ikatan itu, dia baru merasa senang. Alhamdulillah. Ini salah satu sifat yang disoroti oleh Syekh Mahmud Al-Misri, bahwa Ummu Salamah ini orang yang senang ketika ada kabar gembira bagi saudaranya di sekelilingnya, ya. Dan beliau juga orang yang kemudian memberikan saran kepada Rasulullah, ya, untuk mengampuni Abu Sufyan bin Harith, yang ketika itu Abu Sufyan bin Harith pada saat Fatu Mekah melarikan diri, dan disarankan oleh Ali untuk menyerahkan diri kepada Nabi, minta maaf, dan Ummu Salamah menyarankan kepada Nabi untuk memaafkan Abu Sufyan bin Harith. Jadi banyak kebaikan-kebaikan Ummu Salamah ini, kebijaksanaannya, selain kecerdasannya, ya, usulannya yang brilian, dia juga aktif di dalam meriwayatkan hadis, memberi fatwa dalam masalah-masalah fikih, dia juga memberikan usulan-usulan yang bijaksana. Dan beliau wafat pada usia 90 tahun. Lama ya Pak ya? Ada yang udah mendekati? Kayaknya belum Pak ya. A'maru ummati, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Dan di antara 60 sampai 70 itu, ya, ada yang lebih, ada yang mendapatkan bonus, ya kan, sedikit sekali. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna
amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah salah satu orang yang termasuk panjang umurnya dan bagus amalnya. Mudah-mudahan kita diberikan berkah umur. Umur yang pendek tapi amal jariahnya banyak. Umur yang panjang amal jariahnya lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.